Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, para alim, para ustadz yang saya takzimi, Kepala Balai Pemasyarakatan Surabaya bersama staf dan rombongan yang saya hormati, Bapak Kalapas Sidoarjo bersama staf dan rombongan, Bapak Kalapas Lamongan bersama staf dan rombongan yang saya hormati, khusus pengasuh Pondok Pesantren At-Taubah Al-Mukarram Kiai Haji Kusnan, bersama seluruh pengurus pesantrennya yang saya hormati, ibu-ibu dharma wanita, para santri, menurut dapurane santri. Santri rupane burek-burek. Sampeyan kalau lapo iso manggon nang kene. Aku nyawang raimu asli kudu guyu. Para wajah-wajah rungokno ta, wajah-wajah kriminal yang mudah-mudahan hatinya tak seburuk wajahnya. Oh, berarti kita sama nyaru mongso orang berjanji rupamu. Saudara-saudaraku, seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gresik yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Karena siapapun itu kepingin dihormati dan siapapun kepingin jadi orang yang terhormat, betul? Sebejat-bejatnya orang itu kalau nggak dihormati pasti marah. Sak bedik-bedike wong iku nek gak dihormati mesti mau wangkel. Senakal-nakalnya orang itu sebenarnya butuh kehormatan. Makanya kalau ada acara-acara itu perhatikan, itu pelajaran buat kita. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati para sesepuh, semua pasti yang saya hormati. Para pejabat yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, jamaah sekalian yang saya hormati. Itu pelajaran betapa setiap orang itu kepingin terhormat, kepingin dihormati. Kalau nggak dihormati, ya pasti marah. Saya pun ketika ngaji di lembaga pemasyarakatan kayak gini, padahal yang saya hadapi kan dapuran ini gitu. Tapi saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Coba andaikan saya jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, dan yang keparat. Nah, aku iso diantemi sandal sampai coro-coro. Tetap yang saya hormati, karena saya yakin betapapun ini dapuran ini tetap kepingin terhormat. Saking aneh kan dalanmu isih keliru ngono. Makanya aku yakin sampean nggak kepingin ada keluarga sampean yang menghuni rutan, betul? Siapa yang bercita-cita anaknya menghuni rutan pengen roh aku? Masa ono sing ngomongin nang anake. Nah, bapak yang ngutin mau ning Gresik nggone kelas 2B, kon men iku iso manggon di Nusa Kambangan ngono. Iku lek gawang tuwa koplak gak kira ono iku. Nah, aku ngomong ini sing tak adepi anjene wong kucluk-kucluk kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad.
semua kepingin terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi. Kok guyu? Iya biyen sobomu kono biyen. Saiki wis dibina nduk kene ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka betapapun yang saya hadapi, mohon maaf, wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati tetap. Coba saya ngomong apa adanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, para londe-londe sekalian. Yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para begengge-begengge yang gemar menghabiskan duitnya suami orang. Iya dicamah aku, tak bisa saya diumpah-umpah, dimaki-maki, gak ketepaan iso ditawani aku. Mohon maaf banget yo. Saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi. Itu kan disuguhi ya kayak gini lah. Tepak istirahat. Itu yang nyuguhi kok tepaan kok yo ayu ngono. Tepak ngaji ku yo bil bapane kabeh, rukut ngono. Tepak sing nyuguhi tepak ayu. Akhirnya tak panggil, "Mbak, sebentar, saya mau nanya." Ya enggak apa-apa Pak Ustaz. Ngono ku atiku yo sempat ser-ser ngono ya. Loh, Ustaz juga manusia. Akhirnya tak tanya, "Mbak, apa sama maaf Mbak yang saya mau nanya, jangan tersinggung." "Enggak Pak Ustaz, saya enggak tersinggungan kok." "Ada apa sih Pak Ustaz?" Akhirnya saya tanya, "Apa Mbak enggak kepengin insaf, enggak kepengin tobat?" "Ya Allah Pak Ustaz, siapa sih yang kepengin kerja kayak gini? Ini karena juga saya udah darurat, udah nggak ada jalan lain, kebutuhan banyak, cari kerjaan susah. Kalau semuanya udah cukup, saya juga mau tobat Pak Ustadz. Ya Allah, ngono ku sik terusane lho sing gak enak. Barangkali Pak Ustadz mau ya ada diskon 50%. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik. Guyung kodong gedang. Ya sholatnya ya seperti yang dituntunkan kepada kita, nggak harus aneh-aneh. Wah, gitu wali terus aneh-aneh, pengen jadi wali terus jenggotnya diingut tau bawa kayak itu. Wali murid. Halo, teman rumah nota. Rasulullah itu hidupnya juga proporsional. Ideal, ini untuk kita contoh. Memang Rasulullah itu kan teladan. Beliau memberikan keteladanan yang super, keteladanan yang prima dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah hidupnya proporsional, ideal. Wayai ibadah yo ibadah, wayai sembahyang yo sembahyang. Ayo jawabannya. Wayai sholat yo, wayai ngaji yo, wayai wiridan yo, wayai nyambut gawe yo, wayai mangan yo, wayai turu yo. Ngono. Demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktu hidupnya itu jadi 3. Nah kok terus Nabi Allah kok enggak? Sulusun li ahli, yang sepertiga malam awal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, bercengkrama dengan keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Wa sulusun li nafsi, yang sepertiga malam berikutnya untuk pribadinya, untuk istirahat, untuk tidur. Wa sulusun li rabbih, yang sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, untuk bercinta, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Jadi orang yang benar itu gak kau terus wis Gusti Allah tok sing dipikir. Terus gak ngurus donya, gak ngurus keluarga. Enggak seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Wah gitu muter tasbih. Ayo. Wiridan tasbih diputer. Ambil wiridan Sulawesi. Sumyati. Sulastri. Terus ndak gelem kerja, ndak gelem nyambut gawe. Ndak, kalau makam kita ndak boleh seperti itu. Ono wong ndak modele ngono. Insyaallah ya kaliren. Halo. Taman rungokno ta? Memang prioritas ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas, taman ngerti tak prioritas itu? Ngomong yo potas ngono. Sembuh ngomong wong ngene iki angel. Sing dipentingno lho, ibadah sing difokus piye ya ngomong iki. Sing dipenno sing
Inti ibadahnya sampean ku ndek kono ngono lho maksudnya. Itu sesuai makam, sesuai bidang, sesuai profesi. Apangane sesuai profesi. Pakai contoh, lek pedagang, prioritas ibadahnya itu dolan, jualan yang jujur. Itu yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan keuntungan besar. Dunia akhiratnya dapat. Ini yang prioritas. Di samping ibadah-ibadah yang lain, tapi tetap ada prioritas. Kalau guru, prioritas ibadahnya apa? Yang ngajar murid-muridnya, ngekei ilmu untuk murid-muridnya. Murid prioritas ibadahnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Tukang syuting, iko barang. Prioritas ibadahnya apa? Ngintip. Nginceng nih lo nginceng. Ya cuma lek ngintip ya sing roto, Bro. Kadang ono tukang syuting gak tepak yo. Nyuting tepak wong ayu disepuk-suweno. Sing disyuting ayu. Kawedeno anteng-antenge lho ketok. Tak pola-polae lambe ku ketok kabeh. Tapi lek sing syuting wong tuwa diliwati sret. Pokoke lek tukang syuting modele ngono. Adongane mripate timbilin kiwa tengen ngisor ndukur. Mangane sing roto aja aku tok ae sing disyuting. Ada prioritas itu ada. Petani yang nggarap sawah iku, wong tua prioritas ibadah didik anak. Kalau ustad tukang ya prioritas ibadahnya mulang ngaji murid-muridnya mulai mengenalkan baca tulis huruf-huruf Al-Qur'an itu, alif fathah, alif kasroi, alif dhamma u. Nah ono sing banter, ba fathah ba kasrobi ba dhamma bu. Banter ya, alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya dhamma yu. I love you. Ustaz kok. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasrah mis ya dhamma yu. Ini prioritas ibadah. Nah, sipir-sipir ini prioritas ibadah yang jogo potong ngamu ngene iki. Aja sampai ucul. Ayo ganjarane gede, Bro. Aja sampai ucul. Ingon-ingon model ngene iki. Mohon maaf. Halo. Nah, kalau kiai ya prioritas ibadah yang wiridan. Oh iya dong, kiai. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Kok amil gak ada, langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Langsung Qadim, lapo kok amil barang. Luas kok amil iri, aku gak ada disebut. Aku gak masuk Asmaul Husna. Langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Prioritas ibadah kiai wiridan. Iya. Ngono. Ya Allah ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir ngono. Suwe-suwe engko ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Ayo apa bangun masjid kentekan semen. Ayo butuh dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Rungono. Tentara prioritas ibadah menjaga kedaulatan negeri, menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan dan serangan musuh yang akan menghancurkan negeri. Polisi, nah, prioritas ibadah yo kampit mas, karunya keli potong ngamu ngono. Gak usah guyu ngancene ngono temen kok. Makane aku pesen kon meneh wis metu dolen nang omahku ya. Tak gecek ndak semua. Ya maksudnya tak kobloke, cek dadi waras temenan ngono lho. Baca zikir, dikasih solusi, dikasih motivasi, dikasih ngono. Gratis gak ada yang bayar. Nanti mau nuturi dapuramu ngono iku. Endi omahe jare. Kon niku gak tau ngrungokno pengajian lho. Mangkane mlebu ndok kene. Bisa takon, endi omahe jare. Ojo sudono kok dirampok karo dene. Mangane gak disudono. Srengono. Wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Yo. Meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Niku. Nah, pejabat prioritas ibadah yo tanda tangan karo stempel iku. Pengajuan remisi. Yo, betul potong ngamu. Mlebu sik rong wulan njaluk remisi. Yo, berkelakuan baik. Iku sing garane cepet oleh remisi ku kelakuanmu ku sing apik. Lah aku janji lek wis metu aja kumat maneh. Awas kon, nangan aku kumat maneh tak gasak kon.
Temen tak wis temen. Nanti ten makane tak kon ngisi situ raine aku cek weruh. Kapan kapan aku lek wis sampean metu mau tarik ketemu deh ngene tahanan to. Sapa ngerti meneh dadi kiai kok. Ini diamini malaikat. Aku sering ngomong loh. Jadi belum tentu orang-orang yang berpenampilan seperti ini dalam pandangan Allah lebih jelek daripada orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Benar. Bahkan dalam bahasa simpel saya sering saya istilahkan mantan bajingan itu jauh lebih baik daripada mantan kiai. Oh no. Kenapa? Mantan kiai ada harapan, mantan bajingan tuh ada harapan jadi kiai. Tapi lek mantan kiai ketepan jadi cangkemmu ya sing ngomong. Aku gak melu-melu. Jadi kalau pejabat ya prioritas ibadah ya tanda tangan sampai stempel itu. Tanda tangan eret-eret stempel cetok. Itu prioritas ibadahnya. Misal kok ada proposal pembangunan masjid, pembangunan pesantren, ya enggak usah banyak pertimbangan lah. Apa ini proposal Bapak? Apa? Bangunan masjid, bangunan pesantren. Pulpen, eret-eret cetok, stempel cetok. Wes, ini insyaallah jabatannya barokah. Mau kok tadi pejabat dikai proposal, bangunan pesantren. Iya tak tanda tangani, tapi ngulek cair yang kurang 10%. Ini pejabat yang lebih bajingan daripada bajingan. Oh no. Menenge Pak tenang aja saya. Lu ngene-ngene iki lho kapan senenge nek gak wayang ngene iki. Dhewe senenge nek Pak ngene iki tok. Syukur-syukur yang kaya kepala rutan Pak Kusnan pengajuan proposal. Apa iki? Ya, alhamdulillah Pak saya sudah bebas. Terus ini saya alhamdulillah dari pembinaan selama di rutan ini saya alhamdulillah Pak. Sekarang saya diserai musola. Ngono misalnya ngajukan proposal dilihat Pak Kusnan. Ya mau cepet tanda tangani eret loh. Berapa ini? Dananya yang diajukan. Ya 50 juta. Cukup tambah musola 50 juta. Ya enggak cukup, aku tak tambahi 1 juta. Lah ngono. Lho lek Pak Kusnan gelem ngono, insyaallah bangkrut. Jadi itu yang prioritas. Ini loh, jamaah sekalian, dulur-dulurku. Ini, waduh panas. Ini, sing iso ndadekno wong bener. Soalnya itu modalnya bener. Iki kok dadi wong sing mulya. Nah, orang yang paling mulia itu yang gimana? Takwa. Takwa ini yang menjadikan orang bener. Saya ulang, yang bikin orang jadi bener itu takwa. Kalau ilmu cuma bisa menjadikan orang itu pinter. Dengono. Awak tak catet gak oleh remisi kon. Apa rame ayo. Pengajuan remisi ditolak. Oh nek wis mlebu kene iki lho sing mbok arep-arep lak remisi ku tok to. Oh wis potong ngamu. Wis ngene. Muga-muga aku gak katut gendeng muga-muga. Sama sekalian, dulur-dulurku, gini ya. Lek iso, dadi wong urip iku yo pinter, yo bener, yo bener, yo pinter. Tapi untuk bisa mencapai bener dan pinter dan bener sulit. Nah, ini ada dalil hubungan antara pinter dengan bener. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan dalil yang saya baca ini, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat permisi dan cepat dapat hidayah. Rengono. Saya doakan yang mau menirukan dalil yang saya baca ini mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, minimal gampang gelek utangan. Iku paling penting kanggo sampean. Sampeyan metu teko kene gelek utangan repot yo bingung sampean. Misale sampean iki saiki di masyarakat gak pati dipercaya wisan. Lah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat niku angel. Nggih napa mboten? Oh, alhamdulillah jujur. Makanya tak dongakno, gampang urusane karo masyarakat. Mosok gawe stempel, wah aku tau digawe ngaji karo Anwar Zahid. Nah, ono tobat temenanan aku iki, itu lho. Badhokku sono stempel iki. Tobat. Yo, badhoke cek ketok ireng lho cek pantes. Mene sak gorenge metu tata-tata cagak dise. Halo. Aman ngono. Iki sampean cek ngerti hubungannya antara pinter dengan bener. Ditirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran. Walaisa kullu benerin
pinteran. Gak kabeh wong pinter iku bener. Lan gak kabeh wong bener iku pinter. Akeh wong pinter sing gak bener. Lan akeh wong bener sing gak pinter. Tapi timbang dadi wong pinter sing gak bener luwih becik dadi wong bener masih yo gak pinter. Soale minterno wong bener iku luwih gampang tinimbang benerno wong pinter. Bingung ya wis. Aku ae bingung kok. Mesti aku luwih gendeng timbang sampean. Lapo. Wis nyantai ae. Apa hubungannya? Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Pertama, berkaitan dengan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, betul? Masa lalumu kelam, masa lalumu hitam, remang-remang. Nah, berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Masanya udah lewat. Kata dikapakno wis kliwat. Sopo sing iso balik ning masa lalu? Doraemon. Ya iku tok sing iso. Ngomong gorong dibantah, iku kate bantah kok. Makanya tadi sih itu kan hanya film fiksi. Kita kembali ke masa lalu, saya yakin jenengan pun pernah berandai-andai seperti itu. Andaikan saya kembali ke masa lalu, saya akan jadi orang baik, saya akan melakukan amal-amal yang manfaat, saya tidak akan meresahkan masyarakat. Sayangnya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Saya yakin Anda semua kepingin menghapus masa lalu Anda, betul? Tapi kita nggak bisa kan kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Menyesal. Jadi masa lalu yang jelek, masa lalu yang gelap, masa lalu yang hitam, kita harus menyesali semua kejelekan, semua kejahatan yang kita perbuat di masa lalu. Satu. Iki kepala rutan orang ngiro iso nerang model ngene iki ra ngiro iso. Gak ngiro iso. Ya sampai kepala balik masyarakat ke Surabaya ya gak kira iso ngene gak kira iso. Mbok wis bintang 2 ya tetep gak iso. Duwe melati loro ya tetep gak iso. Pemana sing melati lagi situ. Lha kita malah kayak srek. Yang kedua, makanya enak ngaji karo aku enak. Wis kuwabe bareng semuanya derajatnya sama. Jadi yang pakai seragam, yang pegang mic, yang bagian penerbang, yang bagian pendengar, yang tukang syuting, wis pokoke kuwabe padha rata semua. Enggak ada dibeda-bedakno. Sangingane bedane kono ono suguhane ngono gak ono ngono tok. Makanya lihat, sama lihat tadi, saya disuguhi tadi, apakah kopinya saya minum? Apakah tehnya saya minum? Apakah airnya saya minum? Apakah buahnya saya makan? Karena saya merasa saya sama dengan jenengan saya. Makanya aku nasi ngadum rokok gak seneng belas aku. Nanti mau ngomong ya. Aku ngomong ket mau gak ngombe gak apa. Saya menghargai jenengan semua. Gitu loh. Yongko ya tetap tahu ombe rengko. Yongko ya menghargai disuguhi masuk gak diombe. Engko tapi karena anda tidak makan saya enggak. Gitu loh. Karena saya merasa saya dengan anda sama. Enggak mari mangan iki mau. Mau mari mangan enggak besok baru puasa Tarwiyah Arafah. Sekarang masih tanggal 7 ya. Terus sedikit lagi. Masa kini yang sekarang kita alami, nah kita harus berhenti. Setelah kita menyesali masa lalu yang jelek, masa lalu yang kelam, maka masa kini kita harus stop, kita harus berhenti dari semua kejahatan, berhenti dari semua kemungkaran, berhenti dari semua kezaliman, berhenti dari semua dosa. Kemudian yang ketiga, masa depan. Saudara-saudaraku, berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Ayo siapa yang tahu tentang masa depannya? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Yang seragam pun nggak tahu masa depannya, nggak tahu masa depannya. Bisa jadi lama-lama bisa jadi ya, nggak gantungan aku, gantungan lo bisa moro-moro jadi tersangka. Kadang-kadang beliau nggak ikut melakukan apa-apa, tapi anak buahnya yang nggak tepat akhirnya kesangkut. Menghukum saya model ngono. Lo kurang apa para pejabat negeri ini, yang menteri agama, yang macam-macam kuapilah, gini apa betul? Yang sudah jenderal bintang 3 bisa melebu penjara, apa maneh melatih loro, apa maneh seleret.
Ini kan gambaran di dunia kan. Demikian pula di akhirat nanti. Jangan dikira kalau udah punya gelar al-mukarram, al-ustaz, tukang ceramah, terus dijamin surga. Enak banget. Sama sekali nggak jaminan. Apa maneh potonganmu? Kita nggak tahu tentang masa depan kita. Mohon maaf banget. Jangankan masa depan yang 10 tahun lagi, jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Besok kita masih ada di dunia ini atau tidak? Nggak ada yang tahu. Betul. Kita nggak tahu masa depan kita. Saiki sampean sehat-sehat. Sebulan lagi zaman meninggal kan nggak tahu. Demikian pula Pak Husnan. Depan nanti barang. Sekarang masih sehat, ganteng, gagah. Besok apa masih ganteng, apa masih gagah kan tidak roh. Misalnya tempat keceplosan kompor dor. Tukang syuting. Saiki sendiri kayak aku ngintip aku. Engkau jam 6:30 mati karo. Mati lampu maksudnya. Demikian pula saya. Sekarang saya masih kasih ceramah di sini. Ya terus matiku 90 tahun mana? Ya karo. Masa karepku sih. Nah, makanya sampeyan pengen enak jadi tukang ceramah. Nah, tapi yang ngaji dhisik. Nah, karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Baik atau enggak di akhir hayat kita nanti. Kita nggak tahu, nggak ada jaminannya. Maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan doa. Paham gak? Orang itu kalau sudah punya janji tidak akan melakukan maksiat, bertekad melakukan doa. Meskipun andaikan usianya tinggal pendek, ini sama Allah dikasih pahala banyak, seakan-akan usianya panjang, dia melakukan ibadah pahalanya banyak. Niyatul mukmin khairun min amali. Niat kebaikan seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Dan ingat, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, asal kita mau taubatan nasuha, diampuni sama Allah. Karena innallaha ghafurur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masih dosamu sundul langit, seake-ake dosamu. Asal taubatan nasuha, pasti diampuni sama Allah. Bagi Allah, banyaknya dosamu itu tidak penting bagi Allah. Yang penting adalah taubatmu. Meskipun dosamu tumpuk-tumpuk, molimoy khatam balik-balik. Pokok sampeyan semua mau taubatan nasuha, pasti diampuni sama Allah. Bahkan bisa-bisa tidak usah mampir ke penjara neraka akhirat, tidak usah, langsung ke surga. Asal taubatan nasuha, gitu loh. Loh katanya kalau banyak dosanya dihukum dulu di neraka, baru dientas dimasukkan ke surga. Mohon maaf, membersihkan dosa nggak harus di akhirat, membersihkan dosa nggak harus di neraka. Ngersih dosa ngenteni no akhirat no neraka, kesuwen le. Suwen, bersihkan aja di dunia. Caranya taubatan nasuha. Kode karo HP lho, sakake data opo ae ribuan data. Begitu kena deal, entek datane. Nol. Dosamu sak piro akeh, deal nol, entek dosamu. Paham ya? Wes, ya wes paham. Saya kurang. Ya, mengajukan permohonan dengan Pak Kusnan. Sampai kapan-kapan bisa menghadirkan saya lagi. Yang mau soalnya nek potonganmu katanya kan dhewe gak kira gak duit. Ya ndak ada waktu, artinya ndak ada kesempatannya. Sampai iso ya ditekani ngene iki. Makane insyaallah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan panjenengan semua, bisa memberikan motivasi dan spirit kepada panjenengan semua untuk menjadi lebih baik. Kenapa bahasa saya lebih baik? Karena saya yakin panjenengan semua sekarang di sini sudah baik. Cuma tentu kita kepingin lebih baik dan lebih baik terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Mari sama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Sama sekalian, dengan menyebut, berzikir, mengagungkan asma Allah,
Bersama-sama kita merasa sebagai hamba Allah yang banyak zalimnya, banyak dosanya, kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati kita sambungkan kepada Allah. Mudah-mudahan semua kesalahan, dosa yang kita perbuat di masa lalu mendapatkan maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah menjadi orang baik, bertambah baik dan bertambah baik, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi sama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudaraku, Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya. Walaupun Allah maha tahu kita sering mengingkarinya, tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menentukan? Saudara-saudaraku, marilah sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berarti kian dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau, hidup kita akan berakhir. Dunia hanyalah mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang sebelum kita kini sudah menjadi tulang belulang. Dunia hanya tempat pertinggahan sementara. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia adalah tempat mencari bekal pulang. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Tiap hari memburu dunia, padahal semua tidak ada yang akan dibawa kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama, tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput, dan kita harus siap. Saudaraku, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga bergelimang dosa, kata-kata kita banyak melukai hati, jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas. Pikiran kita penuh kekotoran, tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram. Yang kita makan banyak yang haram, hati kita penuh kesombongan. Amal kita banyak yang ria, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka. Kepada orang-orang yang lemah kita sering berbuat zalim. Lalu mana yang akan kita jadikan bekal kepulangan kita? Sholat kita amat jarang bisa khusyuk. Sedekah hanya sisa uang, itu pun sangat kecil nilainya. Menolong orang kita tidak pernah. Sungguh, andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, tentu kita sadar dan kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku ya Allah, andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Andai tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Andai lidah kita sudah kaku membeku, lisan tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi keindahan berzikir, memuji Allah. Kaki kita tidak bisa melangkah ke tempat kebaikan. Tangan kita sudah kaku, tidak akan bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengapa kita menyanyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, maksiat, dan maksiat? Di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban
Setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita. Berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi. Ya man biyadihil khairu kulluh. Ya Allah, wahai yang maha menatap